Sebelumnya kami minta maaf, jika aktivitas Anda mengalami gangguan karena cerita yang kami sajikan. Cherry Scroll. Cerita berawal saat Raja Goryeo melatih anak-anak di kerajaan, untuk menjadi Kunryongwei yaitu pasukan pengawal kerajaan. Raja Goryeo selalu berusaha membuat anak-anak ini dalam jangkauannya. Pada saat Raja bermain kecapi dengan seorang muridnya, pengawal Raja masuk. Memberitahu Raja jika Putri Yuan yang akan menjadi permaisuri Sang Raja sudah tiba, dan meminta Raja untuk menyambutnya. Dan Sang Raja meminta pengawal untuk menunggu di luar, karena dia belum selesai bermain. Sang Raja pun kembali melanjutkan permainan kecapinya. Kini anak-anak itu tumbuh dewasa, dan menjadi Kunryongwei. Salah seorang Kunryongwei bernama Han Baik membawa lari seorang gadis dari istana, karena mereka saling mencintai. Namun mereka berhasil ditangkap oleh Panglima Hong bersama pengawal lain. Saat Raja sedang sakit, Pangeran Hong merawat dan menyuapi Raja dengan penuh perasaan. Panglima Hong pun meminta Raja untuk membebaskan Han Baik dari hukuman pancung. Ketika Panglima Hong membawa Han Baik kembali, wakilnya membisikkan bahwa Han Baik bebas karena obrolannya dengan Raja saat diranjang. Panglima Hong kemudian menyerang dan mengancam wakilnya jika bicara buruk tentang Raja, ia akan membunuhnya. Diperlihatkan Raja yang sedang ngobrol dengan permaisurinya. Permaisuri menyampaikan akan ada utusan dari kerajaan Yuan. Dan mereka mempermasalahkan ahli waris kerajaan, karena saat ini Raja belum punya keturunan. Saat Raja bersama permaisuri sedang wisata di tepi danau, mereka diserang sekelompok orang tak dikenal. Pasukan mencoba melawan untuk melindungi Raja, namun banyak yang mati. Sang Raja pun ikut bertempur. Panglima Hong menahan serangan yang mengarah ke Raja. Raja pun terluka dalam pertempuran, dan Panglima Hong membantunya. Saat di istana, petinggi kerajaan marah kepada Panglima Hong. Keteledorannya membuat Raja terluka. Namun Raja bicara terima kasih kepada Panglima Hong karena sudah melindunginya. Panglima Hong meminta kepada anak buahnya untuk menyelidiki kasus penyerangan ini diam-diam, dan mengumpulkan bukti yang akurat. Di tempat lain, ada utusan kerajaan Yuan yang membacakan titah rajanya. Titah itu berisi akan mengangkat Lord Kyungwon sebagai putra mahkota dikarenakan Raja Goryeo belum memiliki ahli waris. Raja dan permaisuri beserta petinggi istana mengadakan rapat, ketika petinggi hendak setuju dengan pengangkatan Lord Kyungwon sebagai putra mahkota. Permaisuri menyampaikan bahwa Raja masih muda dan masih banyak harapan untuk memiliki pewaris tahta. Saat malam hari, di kamar Raja, permaisuri hendak membuka pakaian, namun sang Raja meminta permaisuri untuk kembali ke Yuan. Karena mustahil bagi mereka memiliki pewaris tahta. Permaisuri menolak keinginan Raja tersebut, karena bagi permaisuri, saat ini dia adalah rakyat Goryeo, dan Raja memberikan solusi lain kepada permaisuri, supaya mereka memiliki pewaris tahta. Yaitu permaisuri melakukan hubungan itu dengan Panglima Hong, supaya mereka memiliki keturunan. Terlihat permaisuri sedih mendengar hal itu. Setelah bermain pedang dengan Panglima Hong, Raja pun meminta Panglima Hong untuk melayani permaisuri besok malam jam 10. Awalnya Panglima Hong menolak, tapi karena itu permintaan Raja, Panglima pun tak kuasa menolaknya. Saat tiba waktunya, Raja membuka pakaian permaisuri, kemudian meninggalkannya dan meminta Panglima Hong masuk untuk bercocok tanam dengan permaisuri. Ketika menengok permaisuri, Panglima Hong segera melepaskan pakaiannya, mulai menindih tubuh permaisuri. Namun melihat permaisuri yang meneteskan air mata, Panglima Hong mengurungkan niatnya. Raja menanyakan hasil bercocok tanam semalam, dan Pangeran Hong menjelaskan apa yang terjadi. Maka Raja meminta Panglima Hong melakukannya lagi malam ini, dan memberitahu Panglima Hong, jika mereka hanya memiliki kesempatan 2 kali lagi. Malam ini terlihat permaisuri lebih rileks, bahkan bersedia membuka pakaiannya sendiri. Tak perlu basa-basi, Pangeran Hong langsung tancap gas. Tidak peduli dengan Raja yang sedang mendengarkan dari kamar sebelah. Di malam ketiga, Panglima Hong sudah disambut permaisuri dengan tanpa menggunakan sehelai benang. Saat ini rupanya permaisuri mulai bisa menikmatinya, meskipun matanya terlihat sedikit air mata. Raja yang berada di kamar sebelah merasa penasaran, karena mendengar suara desahan yang begitu kuat. Akhirnya Raja memutuskan untuk mengintip melalui lubang pintu. Keesokan harinya Panglima Hong menemui Raja, untuk pamit pergi ke Byeokledo untuk beberapa hari untuk menyelidiki kasus penyerangan kemarin. Sampai di Byeokledo, Panglima Hong jadi sering melamun.
Bahkan sulit tidur, karena terus terpikir permaisuri. Melihat kalung yang begitu bagus, Panglima Hong pun membelinya untuk diberikan kepada permaisuri. Lama tak mendengar kabar dari Panglima Hong, Raja pun menyusul Panglima Hong tanpa memberitahunya. Ketika malam hari pun mereka kembali bermain pedang-pedangan. Saat mendengar berita Raja kembali, karena permaisuri sedang sakit, maka Pangeran Hong segera mengikutinya. Sampai di istana, Raja berbicara kepada permaisuri. Apakah sakitnya karena tanda-tanda kehamilan? Namun permaisuri mengatakan bahwa beberapa hari sedang haid. Saat Raja meminta tabib membuatkan teh kamperfuli untuk menurunkan demam permaisuri, tabib mengatakan jika Panglima Hong sudah membuatkannya untuk permaisuri. Malam harinya, setelah bermain pedang-pedangan, Raja menanyakan kepada Panglima Hong, kenapa tidak membuatkan teh kamperfuli untuk permaisuri. Panglima Hong pun menjawab, sudah ada tabib istana yang mengurusi permaisuri. Kini Raja mengetahui jika Panglima Hong sedang berbohong, dan mulai mencurigai Panglima Hong. Saat berbincang dengan permaisuri serta Panglima Hong, Raja mengatakan penyempurnaan dari bercocok tanam harus ditunda. Karena hasilnya tidak memuaskan dan kesehatan permaisuri sedang tidak baik. Saat ada kesempatan, Panglima Hong menemui permaisuri menanyakan kesehatan dan memberikan kalung yang dia beli sebagai oleh-oleh. Di sini permaisuri merasa jika Panglima Hong sangat perhatian. Dalam sebuah upacara supaya Raja segera diberi keturunan, Panglima Hong terus memperhatikan permaisuri dari kejauhan. Dia melihat permaisuri mengenakan kalung yang dia berikan. Sebentar Panglima Hong berpaling, dia tidak melihat permaisuri di tempat duduknya. Seketika itu ada pelayan datang, memberitahu Panglima Hong untuk datang ke perpustakaan. Setiba di perpustakaan ternyata permaisuri sudah menunggu untuk bercocok tanam lagi. Panglima Hong tidak menyia-nyiakan kesempatan. Diiringi musik di pesta kerajaan, Panglima Hong mengeluarkan jurus andalan. Sebagai ucapan terima kasih, permaisuri memberi Panglima Hong sebuah sapu tangan yang disulamnya sendiri. Kembali ke keramaian, dalam upacara itu, nampak beberapa pejabat sedang membicarakan untuk segera mengangkat Lord Kyungwon menjadi putra mahkota. Saat Panglima Hong sedang makan romantis bersama Raja, wakil Panglima datang melaporkan bahwa pelayan Menteri Kiwon Hong lah di balik penyerangan dan penyelundupan senjata tersebut. Panglima Hong terlihat tidak berkonsentrasi dan buru-buru meninggalkan lokasi saat sedang melakukan penyelidikan di rumah Menteri Kiwon Hong. Karena dirinya saat ini ada janji dengan permaisuri di perpustakaan. Sesampai Panglima Hong di perpustakaan, permaisuri sudah tidak di sana lagi. Saat pagi tiba, Panglima Hong hendak melaporkan hasil penyelidikan semalam. Namun si Raja sudah mendapat laporan dari wakil Panglima. Dan Raja menanyakan mengapa Panglima Hong semalam terburu-buru meninggalkan TKP dan tidak segera melapor. Panglima Hong beralasan bahwa sungkan jika harus mengganggu istirahat Raja. Raja ingin memberi Panglima Hong sebuah kuda sebagai hadiah. Raja meminta pengawal untuk mencari Panglima Hong. Hingga malam si Raja menunggu namun pengawal tidak mengetahui keberadaan Panglima Hong. Jelas saja tidak ketemu, karena Panglima Hong menyelinap ke kamar permaisuri. Saat ini Panglima Hong kelelahan setelah bercocok tanam dengan permaisuri. Kali ini wakil Panglima memberitahu Raja, bahwa Panglima Hong pergi sejak petang tadi. Dia pun juga menawarkan diri untuk melayani Raja malam ini, namun Raja menolak dan memintanya pergi. Di pagi hari saat Panglima Hong pulang, dilihatnya Raja yang sedang duduk di tempat tidurnya. Dan Raja menanyakan keberadaan Panglima semalaman. Panglima menjawab pergi ke perpustakaan untuk membaca buku teknik militer. Setelah mendengar semua jawaban Panglima Hong, Raja memerintahkan untuk mengambil pedang dan bertarung di lapangan. Jelas saja Panglima Hong tidak bisa menang menghadapi Raja. Seorang bawahan datang, memberitahu Panglima bahwa ada sesuatu yang penting. Karena Menteri Qi, Lord Ko, sedang melakukan pertemuan di kuil Wonteung. Lord Tae Ahan adik dari permaisuri juga bersama mereka. Dalam perjalanan, Panglima bertemu dengan salah seorang utusan yang mencoba melarikan diri. Panglima Hong mengambil busur dan melepaskan panahnya. Raja akan membunuh semua pengkhianat pada sebuah jamuan pesta. Namun Raja meminta Panglima Hong untuk membunuh Lord Tae Ahan di rumahnya. Karena adanya permaisuri, Raja tidak dapat membunuh Lord Tae Ahan di pesta. Raja mengundang seluruh pejabat yang berkhianat tersebut ke perjamuan makan. Ketika salah seorang sedang menyanjung Raja, pasukan masuk ke ruangan dan Raja memerintahkan untuk membunuh semua pejabat. Kali ini Panglima Hong kembali melakukan kesalahan, saat di rumah Lord Tae Ahan. Bukannya mengeksekusinya, tapi malah membebaskan dan memintanya segera kembali ke Yuan.
Mengetahui hal tersebut Raja meminta Sengki atau wakil Panglima untuk membunuh Lord Taeahan secara diam-diam. Saat makan bersama Permaisuri dan Panglima Hong, Raja memberitahukan bahwa akan segera melanjutkan penyempurnaan dari bercocok tanam kemarin. Namun kali ini yang menjadi pasangan Permaisuri adalah Sengki. Pangeran Hong bersama Permaisuri gak terima dengan keputusan Raja, namun Raja sudah memerintahkan, mereka hanya bisa melakukannya. Permaisuri menemui Panglima Hong. Permaisuri meminta Panglima Hong untuk membawanya pergi dari istana. Pangeran Hong menolaknya, karena takut dengan Raja. Saat ini dirinya hanya ingin menjadi abdi setia Raja, meminta Permaisuri tidak menemuinya lagi. Di belakang istana Panglima Hong menemui Raja dan meminta Raja memberinya kesempatan kembali. Permaisuri ditemukan di bak mandi, mencoba untuk bunuh diri. Namun setelah diperiksa tabib istana, kondisi Permaisuri sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Setelah mengetahui jika Panglima Hong tetap berada di taman semalaman, Raja meminta Panglima Hong menemuinya. Dan memerintahkan Panglima Hong untuk pergi ke perbatasan beberapa minggu, supaya bisa melupakan kejadian di istana. Sebelum keberangkatan Panglima Hong ke perbatasan, pelayan Permaisuri bernama Boduk mendatangi Panglima Hong menyampaikan jika Permaisuri ingin bertemu Panglima sebelum berangkat ke perbatasan. Boduk juga memberitahu jika Permaisuri sedang hamil. Ketika bertemu Permaisuri di perpustakaan, Panglima Hong kembali bercocok tanam dengan Permaisuri. Dan sang raja yang tidak melihat Permaisuri di kamarnya, mencari mereka ke perpustakaan. Saat Permaisuri sedang bobot tumpuk, dirinya terkejut karena raja sedang berdiri di depannya. Raja mengikat mereka berdua, bertanya ke Permaisuri, hukuman apa yang pantas untuk Hong? Permaisuri mengatakan bahwa itu kesalahannya, karena cintanya kepada Hong membuat Permaisuri merayu Hong. Hong pun mencoba melindungi Permaisuri dengan mengatakan karena rasa cintanya membuat Hong mencari dan menemui Permaisuri. Raja menjatuhkan hukuman kebiri kepada Panglima Hong dan memasukkannya ke penjara. Singkat cerita, atas permintaan Permaisuri Han Baik menyelamatkan Panglima Hong dan membawanya keluar istana. Di saat bersamaan, Sengki membunuh semua yang terlibat atas permintaan si Raja. Panglima Hong dirawat di sebuah kuil yang berada di luar istana. Sesaat dia keluar tempat itu telah dibuat porak-poranda oleh pasukan istana. Dan para teman-temannya ditangkap dan dibawa ke istana. Ketika hendak mendatangi istana dan mencari keberadaan teman-temannya, Panglima Hong melihat semua kepala temannya digantung di dinding istana termasuk pelayan Permaisuri. Mendengar istana akan mengadakan sebuah perayaan Hong Lim menyelinap di antara prajurit untuk masuk ke istana. Menunggu hingga malam tiba, Hong Lim atau Panglima Hong menghadapi penjaga di halaman istana sendirian. Di tempat lain Permaisuri sedang menghasut Sengki, mengatakan bahwa semua orang yang terlibat sudah dibunuh semua. Maka secara diam-diam Raja pasti juga akan membunuh Sengki. Mendengar hal ini membuat Sengki berpikir. Sengki pun segera mengumpulkan anggotanya, memberitahu bahwa sebenarnya Hong Lim bukanlah pengkhianat. Saat itu salah seorang Kun Ryongwei muncul dan memberitahu bahwa Panglima Hong sudah kembali. Di hadapan Raja sudah berdiri Hong Lim yang hendak membunuhnya. Raja melawan dengan pedangnya. Terjadi pertempuran antara sepasang kekasih, Raja dengan pengawal, guru dengan murid. Tak selang lama, Sengki bersama pasukannya datang, tapi Raja melarang mereka untuk ikut campur dalam pertempuran. Hingga saat pedang Hong Lim patah, dan Raja berhasil menusuk Hong tepat di hatinya. Bukan berusaha menghindar, tapi Hong Lim malah membenamkan pedang yang menusuknya. Supaya pedangnya yang patah bisa mencapai Raja. Setelah Raja tewas, Sengki membunuh Hong Lim. Permaisuri menangis melihat hal ini. Film pun berakhir. Buat kamu yang tahu nasib bayi yang di kandungan Permaisuri bisa komen guys.